Halo, sering banget kan kita dibanjiri berbagai info kesehatan di internet. Ada yang bilang ini, ada yang bilang itu. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas mana yang cuma mitos dan mana yang beneran fakta menurut sains. Oke, kita langsung mulai dengan pertanyaan yang cukup bikin deg-degan. Ini penting banget supaya kita bisa paham sinyal dari tubuh kita. Pertanyaannya, bisa nggak sih biduran yang kelihatannya sepele, ternyata itu pertanda kondisi yang jauh lebih serius dan fatal? Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita akan mulai dari urusan perut dan aturan makan. Lalu kita lihat gimana tubuh kita bisa bereaksi secara berlebihan. Terus, kita belajar cara menerjemahkan sinyal-sinyal penting dari tubuh sampai ngintip sedikit ke masa depan dunia kesehatan. Yuk, kita mulai! Oke, bagian pertama. Kita mulai dari pusatnya ya, yaitu perut. Area yang jujur aja jadi sumber dari banyak banget mitos dan kebingungan soal apa yang baik dan nggak baik buat kita. Kita semua pasti sering lihat iklan probiotik kan? Nah, pertanyaannya simpel aja. Beneran nggak sih minuman bakteri baik yang lagi populer ini ampuh buat mengatasi diare? Jawabannya ternyata nggak sesederhana itu loh. Probiotik itu memang efektif banget kalau diarenya disebabkan oleh keseimbangan bakteri baik di usus kita yang lagi terganggu. Tapi, kalau penyebabnya adalah infeksi bakteri serius seperti kolera atau bahkan cuma karena stres, probiotik nggak akan banyak membantu. Terus gimana dengan puasa intermittent yang lagi ngetren banget? Nah, ini juga sama. Diet populer ini ternyata nggak cocok untuk semua orang. Meskipun bisa bantu kita atur jadwal makan dan meredakan gejala GERD, tapi puasa justru bisa berbahaya buat orang dengan riwayat tukak lambung atau kondisi lain yang mengharuskan mereka makan dalam porsi kecil tapi sering. Selanjutnya, kita geser ke reaksi tubuh. Apa sih yang terjadi ketika sistem kekebalan kita yang harusnya jadi garda terdepan malah jadi kacau dan berbalik menyerang? Ingat pertanyaan kita di awal soal biduran? Nah, ini dia jawabannya. Ya, biduran bisa jadi gejala awal dari shock anafilaktik. Ini adalah sebuah reaksi alergi yang super ekstrim dan bisa berakibat fatal kalau nggak ditangani dengan super cepat. Biar gampang, cara kerjanya gini deh. Bayangin sistem imun kita itu kayak pemindai barcode super canggih. Dia kenal semua sel di tubuh kita, tapi pas ada zat asing masuk dan barcode-nya nggak dikenalin, wah, alarm langsung bunyi dan pasukan imun langsung menyerang. Kurang lebih itulah yang terjadi saat kita kena reaksi alergi. Dan pemicunya, ini yang kadang nggak kita sangka, bisa datang dari hal-hal yang sangat umum dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari sengatan tawon, makanan laut, kacang-kacangan, bahkan sampai obat-obatan umum yang mungkin sering kita minum. Ini kan jadi bikin kita mikir lebih jauh ya. Kalau sistem kekebalan tubuh bisa salah mengidentifikasi ancaman dari luar, apa mungkin dia juga bisa salah dan malah mulai menyerang sel tubuh kita sendiri? Nah, ternyata, meskipun peradangan akibat alergi yang kronis itu bisa jadi salah satu faktor risiko, para ilmuwan sampai detik ini belum menemukan apa penyebab langsung dari penyakit autoimun. Ini beneran masih jadi salah satu misteri besar di dunia medis. Sekarang, mari kita coba menerjemahkan sinyal-sinyal lain yang dikasih sama tubuh kita, seperti rasa sakit di punggung atau rasa lelah yang ekstrim banget. Kalau Anda sakit punggung, mungkin pernah dengar nasihat, coba deh minum air lebih banyak. Tapi, apa benar dehidrasi itu penyebab utamanya? Sesimpel itukah? Faktanya, dehidrasi itu cuma menyumbang sebagian kecil banget kasus sakit punggung loh. Penyebab terbesarnya, sekitar 70%, itu justru datang dari masalah otot akibat ketegangan, masalah saraf, atau ya kebiasaan kita sehari-hari, kayak cara duduk yang salah selama berjam-jam. Pernah nggak sih ngerasa ngantuk berat pas lagi nyetir? Hati-hati, itu bisa jadi sinyal microsleep. Ini adalah kondisi di mana otak Anda itu beneran tertidur selama beberapa detik tanpa Anda sadari sama sekali. Bahaya banget. Microsleep itu terjadi karena kombinasi dua hal. Kelelahan fisik, di mana otot-otot Anda udah capek banget, dan kelelahan otak yang udah ngebul karena kerja terlalu keras. Kombinasi maut ini sangat berbahaya, apalagi pas kita butuh konsentrasi penuh, misalnya, yaitu tadi, pas lagi nyetir. Oke, terakhir, yuk kita intip sedikit masa depan kesehatan kita. Kita akan sentuh beberapa topik yang mungkin agak sensitif, yaitu tentang gimana cara kita bisa mengurangi resiko penyakit, dan juga peran dari rekayasa genetika. Ngomongin soal mengurangi resiko penyakit, ada satu fakta menarik yang baru-baru ini dikonfirmasi oleh penelitian, khususnya buat kesehatan pria. Riset menunjukkan kalau ejakulasi secara teratur itu ternyata bisa membantu menurunkan resiko kanker prostat. Nah, kalau kita bisa mengurangi risiko penyakit lewat kebiasaan, gimana kalau kita bisa menghilangkannya sama sekali? Langsung dari DNA kita. Ini membawa kita ke pertanyaan yang sangat besar. Haruskah kita merekayasa genetika untuk menghilangkan penyakit keturunan?
Secara teknis, proses untuk menyaring dan memilih embrio dengan profil genetik tertentu itu sebenarnya udah ada dan terus berkembang. Tapi, ini membuka perdebatan etis yang luar biasa dalam di mana sih batas antara mencegah penyakit dan mencoba menciptakan manusia desainer. Jadi, setelah kita bahas semua ini dari A sampai Z, apa sih kesimpulan utamanya? Apa poin paling penting yang harus kita ingat? Poin kuncinya adalah ini, tidak ada satu solusi yang cocok untuk semua orang. Kesehatan itu sifatnya sangat personal. Apa yang berhasil buat satu orang, belum tentu berhasil buat Anda. Jadi yang paling penting adalah benar-benar kenali dulu tubuh Anda sendiri. Jadi, lain kali Anda baca tips kesehatan di internet, coba deh untuk tetap kritis, dengarkan tubuh Anda. Dan yang paling penting, jangan pernah ragu untuk bertanya pada ahlinya. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir untuk direnungkan. Kalau Anda hanya bisa bertanya satu hal tentang kesehatan Anda kepada dokter, kira-kira apa ya yang akan Anda tanyakan?